Kemudian juga bahkan sampah organik itu dilarang dibuang ke TPA. Kenapa sampah organik yang dilarang? Karena sampah organik itu memang menghasilkan gas metan, Bapak Ibu. Dan itu berpotensi, satu, kebakaran, yang kedua, gas metan itu berpotensi untuk pemanasan global. Makanya harusnya sampah organik itu jangan dibuang. Kalau di Australia itu namanya green waste, itu tetap diolah oleh taman, oleh rumah, begitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami sekarang. Ini situasi sekarang, Bapak-Bapak sekalian, di Bandung Raya dan khususnya terutama di Kota Bandung. Makanya harusnya sekarang, Bapak sekalian, ini diganti pakai tumbler. Jadi kemana-mana nanti Pak Kiai bawa tumbler gitu kan ya. Nah, itu contoh bagaimana kita harus berubah. Dan ini bahasa undang-undang, jadi kita harus menggunakan apa yang disebut dengan 3R. Ini. Jadi di undang-undangnya sudah sampaikan mengelola sampah itu tidak hanya wadah kumpul angkut buang yang B ini disebut penanganan, tapi ada pengurangan. Ini tugas masyarakat. Dan pengurangan itu hukumnya wajib dalam undang-undang ya, Undang-Undang 18. Bahwa setiap orang dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi, wajib bahasanya. Bagaimana cara mengurangi itu? Ada 3. Pertama adalah mencegah, muntiasa mentong ayah sampah, tapi tidak mungkin. Kalau bisa tadi upaya cegah itu contohnya ini mengganti dengan tumbler, itu mencegah. Yang kedua adalah mendaur ulang, sering disebut recycle. Yang kedua guna ulang, bisa jadi sampah itu ada yang bisa digunakan kembali. Ini yang dikenal 3R. Kalau di Bandung istilahnya jadi Kang Pisman. Itu kan mudah-mudahan tidak lupa itu semangat Kang Pisman ya. Nah, kita bahas bagaimana sih praktek mencegah itu. Kita mulai dari yang sederhana saja. Karena apa? Karena sebetulnya tanpa kita sadari ini termasuk dari dosa ekologis. Apakah kita tidak berdosa ketika kita merusak lingkungan? Kan begitu ya. Nah, makanya kita kurangi. Contoh makanan. Tadi disampaikan Pak PJ. Dan saya apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ada program Zero Food Waste. Karena memang makanan kita banyak yang dibuang sekalian. Karena ini budaya, ini nampaknya sulit sekali ya dirubah. Berbeda dengan ketika saya melihat di Jepang. Punten, saya mencontohkan karena sering bolak-balik ke sana. Saya memperhatikan waktu saya habis ngajar di sana itu, di kantin, lihat kiri kanan yang makan di kantin, dosen, mahasiswa, termasuk di hotel, itu habis makanan tuh. Dan bahkan tempatnya itu bersih, kayak remeh-remeh acar istilahnya. Saya menyisakan kuah aja malu. Di sana itu udah budaya memang begitu. Di kita sebaliknya, ya kalau nggak percaya lihat di tempat hajatan, ya segala macam dihijabkan dan kita ngambil semua, alasannya perbaikan gizi dan lain-lain, padahal tidak habis. Dan ketika tidak habis dibuang. Padahal pembuangan makanan itu adalah mubadzir. Innal mubadzirina kanu iwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Tapi kenapa kita lakukan itu? Makanya wajar kalau kemudian fenomena ini di Kota Bandung nih, Ramadan kamari, ya, sampah Kota Bandung meningkat 68 ton per hari. Sampah sisa makanan itu. Kenapa itu terjadi? Padahal sebetulnya Ramadan itu kan maknanya menahan. Saum itu kan maknanya menahan, mencegah. Jadi kalau bisa mah dikurangi. Tapi subhanallah ya, apa yang terjadi di sekitar kita ketika menjelang buka puasa itu segala macam tersedia. Ya, di depan itu kolak berbagai rasa. Dan itu sebetulnya adalah godaan. Orang kita semua cenderung ingin beli, ingin makan. Padahal setelah buka aja seteguk air putih, hilang rasa-rasa itu semua. Akibatnya terbuang jadi sampah. Ini yang terjadi. Jadi ini kira-kira kalau MUI mensosialisasikan hal ini, gitu, budaya ini kira-kira siap nggak? Karena ini dimulai dari ini sampah itu sebetulnya. Sisa makanan menurut perhitungan Kompas kalau dikonversi ke rupiah itu 300 sekian triliun per tahun. Itu yang jadi masalah di kita. Indonesia termasuk food waste-nya itu paling tinggi. Nah,
Kemudian plastik kita stop menggunakan plastik sekali pakai, termasuk kresek. Jadi kalau kresek itu kan sekali pakai. Saya pernah survei di Kota Bandung, 85% dari responden menjawab kresek yang dari supermarket, dari pasar itu dibuang. Kan kita kebiasaan sampahnya masuk kresek, diikat, dibuang, kan begitu ya. Itu jadi masalah. Kenapa? Plastik itu tidak mudah hancur, ya, tidak mudah hancur. Sedotan juga sama. Ya, sedotan itu tidak bisa didaur ulang, gitu ya. Makanya sekarang rubah caranya. Kalau belanja itu nanti sampaikan ke ibu-ibu di rumah, ke istri-istri, belanja teh pakai goodie bag sekarang. Tas yang sering digunakan berulang-ulang, jangan pakai kresek, gitu ya. Dan tadi ini botol-botol gini harus diganti. Jadi pakai tumbler. Saya lupa tumblernya ketinggalan di mobil ya. Nah, contoh makanan kita yang sekarang ini banyak sekali dibungkus dengan plastik, padahal dulu dibungkus pakai daun. Ini jadi masalah sehingga jadi sampah. Styrofoam, coba aja kita perhatikan sekarang, cilok, bakso pakai styrofoam, padahal styrofoam itu jenis plastik yang paling grade-nya itu paling rendah, disebut PS. Itu nggak bisa dijual karena nggak bisa didaur ulang. Itu styrofoam. Plastik kenapa menjadi penting? Karena tadi tidak mudah diurai, Ibu sekalian. Butuh waktu 300 tahun untuk bisa terurai itu plastik. Masuk kemana-mana, ke sawah, ke solokan, masuk ke parit dan ke sungai dan berakhir di laut. Nah, ini yang jadi korban diantaranya ikan paus. Di mana nih? Di Sulawesi, di Wakatobi. Ada ikan paus yang terdampar mati pas dibongkar di dalamnya plastik. Plastiknya masih utuh. Masih ada tulisan MUI Kota Bandung. Jadi plastik itu tidak mudah hancur. Makanya ini jadi problem dunia terkait dengan plastik itu. Nah, itu contoh diantara kegiatan mencegah. Jadi kalau bisa mencegah sampah ya. Kalau tidak bisa, tetap sampah ada yang harus kita lakukan, reuse dan recycle. Jadi kalau sampahnya sudah ada nih, apa harus kita lakukan di rumah? Pilah dulu, ya. Kemudian memilah itu bagaimana sih? Memilah itu cara nyimpen sampah. Jadi di rumah itu sudah dirubah cara nyimpen sampah. Jadi istilah buanglah sampah pada tempatnya harusnya diganti. Simpanlah sampah sesuai dengan jenisnya. Karena apa? Paradigmanya bukan buang lagi, tapi kita akan olah. Makanya istilah ini harus kita budayakan. Di rumah minimal kita punya 3 wadah. Kalau menurut undang-undang mah ada 5. Jadi kita harus mulai pilah di rumah. Kalau menurut undang-undang mah 5, kita mah 3 saja. 3 itu apa? 1 organik, mudah busuk. Yang kedua adalah bisa dijual. Contoh ini bisa dijual. Tapi ini ada 3 jenis. Ada ini, ada label, ada tutup, gitu ya. Kalau ini bisa didaur ulang, kalau tutupnya murah. Yang ininya tidak bisa dijual, ini jadi sampah, jadi residu, gitu ya. Tapi dari rumah mah tidak harus dibersihkan tutupnya, labelnya, udah aja kayak gini, cukup. Intinya bahwa sampah seperti ini bisa didaur ulang. Tapi ini hanya 24%. Jadi total timbulan sampah nu tadi berjuta-juta ton, sampah nu siga kieu dengan 24% maksimal, kadang-kadang 20%. 50% organik. 30% residu itu contohnya naon kieu. Terus kresek yang sudah rusak, tisu, masker, pampers dan lain-lain, itu residu. Jadi 30%. Jadi yang bisa didaur ulang itu hanya 20 sampai 24%. Jadi contoh misalnya ini contoh wadah sampah yang ada di Unisba, meskipun sudah agak rusak harus diganti gitu ya. 3 jenis pemilahan itu. Jadi di rumah itu kalau di saya sampah organik masukin ke ember. Jadi bukan soalnya gini, kadang-kadang Pak saya ribet memilah sampah di rumah. Sebetulnya caranya yang salah. Di rumah itu harus membudayakan cara nyimpennya. Kalau kita habis makan pisang, kulitnya dapatkan karena ember. Kalau kita habis minum ada botol, masukkan karena karung, kan gitu. Itu cara milah. Nah yang lainnya bagaimana? Masukkan ke wadah sampah yang biasanya simpan di depan rumah.
Gitu, itu budaya harus dirubah. Orang Jepang kalau kesini itu bingung, kenapa? Wadahnya cuma satu katanya. Mereka mah sudah terbiasa ada 20 bahkan di Jepang itu. 20 tempat. Ini contoh. Jadi di Jepang mah di depan supermarketnya ada 20 wadah kayak gitu nih. Jadi sekali lagi urusan sampah khususnya memilah sesungguhnya adalah merubah kebiasaan kita, ya. Tidak harus pakai wadah bagus, bisa aja pakai kayak gini nih. Ini sederhana memilah di rumah. Kita tidak harus nunggu dibagi wadah sampah bagus dari Kota Bandung, nggak harus. Pakai ada yang desa. Desanya itu pakai kartu.